masih ada aja itu. Oh, ada besan. Iya. Oh, tungguin dulu Bu, masih ada petasan, ya tungguin 2 hari katanya belum habis. Udah ngapa? Nah, takutnya kalau dia masuk ke kain sarung kan bingung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep, mantep, anget, bukannya panas ini mah anget. Terus saja sambil ngeplek terus. Alhamdulillah allazi faddala bani adama bil ulumi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Agak kenceng dikit tadi habis kena itu oblok, makan oblok tadi kita. Ini masih bau bebek. Iya entok, temennya bebek berarti dia. Ya, biar kelihatan kita kayak orang bener ngaji dulu dah. Ya Pok, ini cakep amat seragamnya. Kalau saya tahu saya pakai merah-merah juga saya. Nah biar semangat ngaji mah, jangan ngantuk-ngantuk, bentar doang. Kuat sampai jam 11. Hah? Oh, jam 12 sampai jam 1 kuat. Emang ada ustadz ceramah sampai 3 jam ada juga? Oh ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ngeliat ustadz ceramah sampai gumoh. Agak kenyangan. Biarin anget-anget dah. Ya saya pakai kain sarung ini biar kelihatan legaan dikit gitu. Empompo saya, mama saya, nenek-nenek saya, yang saya hormati dan yang saya cintai. Mak sehat, mak. Empo sehat, teteh semua sehat, nini sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah terus, panjang umur, banyak duitnya, banyak motornya, banyak bajunya. Ya biar sehat semuanya, amin. Biarin kita mah ngaji aja, mau ngerti nggak ngerti ngaji baik. Kalau kita nggak ngerti nanti Allah kasih ngerti. Kata guru saya, kalau kita nggak tahu kita ngaji aja, nanti man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita ngaji nggak tahu, nanti Allah yang ngasih tahu. Jadi jangan pakai pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Ngaji mah ngaji baik. Ini kampung apa namanya kita? Kampung Wangkal, Cikarang Barat, Wangkal Tanggul, Desa Kalijaya. Wabil khusus para tokoh, para sepuh yang saya hormati dan yang kita muliakan, Bapak Al-Mukarram Bapak Haji Amil Yusuf, Al-Mukarram Ustadz Dede Sulaiman SPDI, Al-Mukarram Ustadz Suhairi MSI, Al-Mukarram Ustadz Ismail Yusuf SPDI, Bapak Kepala Desa Kalijaya, aparatur desa Bapak RT Twin
Tumin. Oh, maafin. Iya, iya, penuhin dulu dah biar lamaan. Akutin aja di bawah semua. Ada larutan juga, ada larutan, emang dia pikir ustadznya panas dalam kali. Udah langsung aja dikasih panas dalam, dia pikir ustadznya berangkat dari rumah kena mejen kali. Biarin. Itu juga tokoh masyarakat Bapak Nawan, Ketua DKM Musola Baitut Taqwa Al Mukarram Ustadz Hendrik, dan juga emak-emak saya, teteh saya, jamaah Baitut Taqwa, Qasidahan Baitut Taqwa ya, yang cakep-cakep, Masya Allah, yang keren-keren, yang glowing. Juga Ustazah Hajah Emi, mana Bu Emi? Oh, beliau yang datang ke kantor saya, sama Ustazah Eri yang datang ke sana dia. Enggak, dia mah enggak repot-repot, bawa semua. Nawarnya dikit doang sih. Cakep bener ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita kumpul barokah. Yang punya duit-duitnya dipakai ngaji barokah. Yang punya baju baru ngambil tadi dipakai ngaji, bajunya barokah. Yang punya seragam baru pengen punya seragam yang cakep, mudah-mudahan pulang dari sini kebayar seragamnya. Amin. Lu jangan pusing-pusing, girang aja ngaji mah. Jangan bingung-bingung, jangan mikirin suami. Gara suami hitam masih dipikirin aja. Biarin dia hitam juga, yang penting ujungnya lancip, ujung pemikirannya. Buat apa juga punya suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Buat apa juga suami di rumah terus kalau nggak pernah ngasih? Biarin suami kita dia pergi, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami keren-keren kalau nggak pernah bagi? Udah itu aja dulu. Ya, ini yang namanya jamaah al-duwitiyah. Biarin nggak bisa ngaji asal pulang bawa, di rumah megang, di lemari banyak, di tas isinya. Udah itu aja dulu. Pusing-pusing amat ya, makanya dibahas pusing-pusing, repot-repot. Kita mah yang penting girang, tabok kayak tak ting dang kenceng. Habis perabotan dapur tabokin semua. Ya, ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Saya demen kalau emak sehat, emak girang, ya nenek jangan pusing-pusing udah. Rumah tinggal, ngaji berangkat, nggak bakal coba geser. Bertahun-tahun kita nungguin rumah di situ juga nggak bergeser. Ya kecuali sertifikatnya dijaminin sama orang, baru rumahnya geser. Ayo, di mana taklim, di mana pengajian girang, jangan susah-susah. Kita susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, sampai nenek susah, engkong susah, sampai ke kita susah. Udah nyanyi mulu dulu masih kecil, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Ini anget banget perasaan, kayaknya muka sampai merah banget ini. Hah? Dijemur dari pagi kali ya? Kipasin. Iya. Kipas di Pul, masuk ke kain sarung gua, Pul, angin nih, Pul. Yang bikin lengket ini tuh, Pul. Nih, legging gua lah ketat banget ini, Pul. Legging saya warnanya warna pink, mereknya krokodil. Biasa dipakai kayak jilat begitu. Ya, ngaji dulu, ngaji. Ya, Bu, bareng-bareng. Saya kalau di Banten dulu zaman saya ngaji selawatnya begini, tapi ikutin aja ya. Ya. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa
waghfir lana lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani ya waghfir lana minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasaniyah abalil maqa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu, artinya gini, lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Tuh Rasulullah, ibu, Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita basah ngompol bae pan dari sawah, kebanyakan main air, malam bangun ngimpinya ke sawah, mimpi basah. Dulu masih kecil, kalau sekarang emang nggak basah, paling dibasahin. Emang lakinya tukang basahin ya. Ya, Rasul tidak menguap sepanjang masa. Rasul tidak pernah nguap, nggak kayak kita senderan di siang kena angin nguap nggak? Ya bener bu, habis makan kekenyangan nguap nggak? Nguap. Lagi ngobrol mata ngantuk nguap nggak? Kekencangan AC-nya nguap nggak? Tapi Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Min hudawabu falam tahrabu ama qaqat. Rasulullah, semua binatang melata resep sama Rasulullah. Binatang resep sama Rasul. Tuh, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Laler nggak berani mendeketin karena laler kotor. Kalau kita kira-kira lagi ngobrol dilalerin nggak? Ya, kalau Rasulullah, lalat tidak pernah berani mendeketin Rasulullah karena lalat kok. Rasulullah juga tidak pernah bermimpi basah karena mimpi basah sebagian dari permainan setan. Nah, ngajinya dikit-dikit aja dulu. Ya, kalau kebanyakan saya nggak hafal. Iya, kata guru saya, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku walaupun satu. Jadi satu ayat aja, jangan banyak-banyak ya. Yang penting mah habis ini makan, habis makan rebahan, beres, ngaji girang, jangan susah-susah. Sebab hidup itu simpel, kalau ngantuk tidur, kalau lapar lagi, kalau ngantuk, kalau lapar. Ngapa kita jadi susah tidur, jadi nggak enak makan? Karena banyak urus. Bebasin. Saya kalau ceramah di mana-mana, emak biar girang. Orang kalau mau ketawa sehat, yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Itu agak susah sama ketawa. Tapi kalau masih mau nyengir, sehat namanya. Ya, sama saya babnya bab. Ngajinya ngaji sambil ilmunya ilmu. Nanti kita pulang dapatnya dapat udah aja, pusing-pusing amat dipikirin ya, mikirin kaya enggak kaya udah kelihatan dari jauh juga uratnya, bangsa lama sama kaya kelihatan dari jauh juga. Maksa pengen kaya, capek, ntar kaya kagak malah ajal nyampe. Ya biar girang aja, biar girang, yang penting miskin tapi senang, benar, panjang umur, amin. Yuk biar girang. Dulu mama di mana juga pasti ada lagunya. Mari oh mari baca sholawat. Mari oh mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Rasul, pemimpin umat yang untuk para umat. Marilah haikal, jangan susah-susah ya. Itu kalau yang apal lagu itu biasanya umurnya udah lumayan.
Iya. Kalau lagu sekarang tuh anak-anak ABG lagunya nggak itu, dia lagunya yang Sabian, yang malu-malu tuh, yang malu-malu jadi lagu, jangan ngatain orang yang ya jemalu ya jemalu. Lagi yang keras, mari oh mari baca salawat Nabi, mari oh mari baca yang salawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah haikal. Itu namanya ngaji nyari senang, benar. Kalau ngaji jangan serius-serius di depan ustazah, duduk sampai 3 jam saking seriusnya, akhirnya kolesterol naik, bunyi kerekek ke jalan. Kebangetan seri. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Benar. Jangan pusing-pusing. Di mana taklim dulu begitu, 12 Rabiul Awal jatuh hari Isnin, nabimu 507 di kota Mekah pada tahun makin kecil itu artinya ustazah kita di mana-mana taklim ngajakinnya girang. Udah di rumah kesel sama suami seminggu nggak nyengir boro-boro ketawa, masuk ke taklim biar girang. Jangan di rumah kesel, di pengajian kesel, entar pulang kesandung nabrak tiang. Jangan dipikirin, udah bebasin aja. Hari gini masih cemburu aja, capek udah. Kalau cemburuan ibu bawa ke lapangan sama suami, hujan gede, geledek gede, liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber apalagi cabe-cabean. Pakai dicemburuin aja capek. Yang mau sama empot itu cowok cuman itu doang ya, empok doang yang cinta banget sama suami empok. Cewek yang lain mah di luar belum tentu. Siapa yang mau cowok hitam gak ada duitnya? Empok aja yang kebangetan masih dicemburuin aja. Lepas aja, lepas malam dia mau keluar belum tentu cewek mau. Kuntilanak aja gedeg, mana mau laki nggak ada duitnya. Bener, bebasin aja, jangan bentar-bentar cemburu, ntar ribut. Namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Marahnya megalak, anjing lu yang anjing lu yang anjing. Main anjing-anjingan, yang kesian anjingnya belum datang. KDRT lapor polisi. Makanya kalau ribut jangan lapor polisi ibu, jangan. Laporan belum diproses sudah dicabut lagi aja, capek-capek aja. Benar, bebasin. Saya kasih cara bu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. KDRT itu bahaya. Saya kasih tahu, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Bener. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Balik puter, pulanglah. Capek. Bentar-bentar KDRT lapor polisi, lapor RT, lapor lurah. Capek nggak? Berantem terus rumah tangga. Bunting lagi baik. Benar. Ngapain capek-capek? Saya kasih tahu nih, ntar pulang dari sini punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Pegel, nggak ada habis-habisnya. Saya kasih tahu, semua laki-laki keluar dari rahim keluar masuknya dari rahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Sehebat-hebatnya laki-laki keluar dari rahim yang keluar bukan dari rahim perempuan, dia keluar dari peralon, namanya curut.
Ya, ini saya girang-girangin aja, jangan susah-susah. Punya suami galakin, digalakin juga percuma, itu juga. Dibaikin begitu, nggak dibaikin begitu, emang udah begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, ya emang udah begitu. Mau gimana lagi? Oh galak, ingat kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Selesai sampai di situ ibu. Laki-laki biar dia kata pinter, ada begonya. Laki-laki udah gagah, kaya, pakai jas, pakai dasi, tetep aja masih ada begonya. Coba itu nonton coba. Di yang viral itu udah anjing lu, entak malam itu anjing dipakai juga. Bego nggak bu? Bego, makanya saya hebatnya laki-laki kalahnya sama perempuan. Ya bu, ini saya kasih tahu bu. Biar kata suami kumisnya gede banget, takutnya bukan di jalanan, di rumah. Udah rapi banget, gua agak disisirin tuh kumis. Empok bentaknya, mau kemana? Langsung turun teh. Kayak kerak iler. Rasulullah juga begitu. Yang namanya laki-laki selalu salah dan mengalah di hadapan istri, mulia dia. Benar bu? Suami yang selalu salah dan mengalah, mulia di hadapan istrinya. Coba kenapa kita berantem mulu ibu? Karena ibu nggak siap. Kenapa ibu kalah kalau berantem sama bapak? Karena ibu nggak siap. Ini saya kasih tahu, kalau bapak maju, ibu maju. Jangan mundur, makin berani dia. Gua tabok nih, maju, buse, gua mau ditabok. Matiin gua sekalian, matiin. Gua tahu kalau gua mati lo mau kawin lagi, neng. Pasti mundur. Lah kan gua laki, Pak. Jadi laki-laki mah gagah dong, kentut. Bapak-bapak di belakang gua gede banget, anjing. Ibunya nggak siap. Termasuk kenapa ibu banyak utang, bukan salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Begitu dong. Betul, dia ceprok. Bangun tidur minta kopi, marah. Ngasih duitnya nggak jelas. Coba bangun tidur ngasih duit 10 juta, komplit nggak? Kue, kopi keluar semua nggak? Makan siang belum dimasakin, kasih lagi 10 juta, enak nggak makannya? Malam bini tidur miring, kasih 10 juta, kira-kira miring terus nggak? Enggak kan? Oh iya kan? Lah kalau udah sehari berarti 30, nyeng miring juga nyeng bengkok jadi lurus. Karena 30. Kenapa ibu romannya nggak enak melihat muka suami? Karena ngasih duitnya mudah-mudahan pulang dari sini besok suaminya pada kaya. Proyek dapat di mana-mana tuh, luas banget. Proyek yang belah sono mah jangan. Belum belah sono mah belum belah sono mah. Biarin suami kita jelek, kalau ke sono mah kita nggak tega ya. Biarin ke sono aja kali ada proyek Yang ke sono mah jangan dah ya dulu ya. Biarin deh suami kita, mendingan hitam-hitam nggak apa-apa. Ya, miskin nggak apa-apa, ntar kali kaya ya. Jangan sampai ke sono, jangan. Ya. Biarin dah suami kita hitam, yang penting hidup ya. Ya gagah juga kaya kalau duitnya banyak, kalau udah ke sono makan. Terus ibu terus girang aja, jangan susah-susah. Mau ngapain? Orang yang nggak mau ketawa gampang, cuma 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Gampang sama sakit, mak. Jangan ditahan-tahan. Di rumah kesel, di pengajian kesel, di jalanan kesel. Udah nggak ada enaknya. Muka udah kusut banget kelihatannya. Iya, kayak orang gagal disambar geledek gitu. Iya, nggak mati, cuman menyon. Takutnya kebangetan nahan, kaget, akhirnya kena sakit berat namanya
Bu, yang ringan sekijang. Setruk mah gede berat. Ya. Ya, Bu. Yang ringan lagi sebakul. Ya, jangan pusing-pusing, bawa senang. Pengen kaya jangan maksa, capek. Udah ngaji aja, ntar pulang ngaji kaya. Amin. Karena di sini ada syafaat Rasulullah, Ibu. Jangan dianggap gue mau ngaji gitu-gitu aja percuma. Enggak ada yang percuma. Lalu nyumbang ngaji begitu-gitu aja, lu cuma 1 juta juga begitu-gitu aja. Enggak ada yang percuma, Ibu. Ntar anak-anak kita besok jadi ustazah. Itu imbasnya tuh, jadi ulama besar, jadi pejabat, jadi kiai. Karena ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Udah biarin miskin juga sehat daripada kaya. Sakit-sakitan buat apa? Ini kan orang sehat ini tuh, seger-seger banget mukanya. Maka mana bajunya merah hati lagi. Ya betul, merah-merah hati. Aku tahu isi hati kamu. Ya semerah seragam kamu. Iya, dan kenapa kamu ada di atas ini ya karena aku tahu ada aku di hati kamu. Dan kamu semangat sekali ya karena ada aku juga di hati kamu. Hati kamu, hati aku, hati kita semuanya. Hati-hati motor hilang. Jangan maksa pengen kaya, capek kok, girangin aja. Ada tuh tetangga saya maksa pengen kaya, maksa banget pengen kaya. Bininya suruh nungguin lilin. Malam dia lakinya keluar, asal malam jam 12 lihat di tembok orang dia kosot-kosot gitu. Iya, yang kasihan temboknya belum diaci kok. Kan tajam banget tuh ya, mana aja pakai kolor tipis lagi, main kosod aja begitu. Akhirnya kaya kagak, habis berdarah-darah karena maksa pengen mendingan sehat. Nih emak yang sehat, mana orang yang kaya yang mau ngaji, yang di rumah mah nggak kebawa, Ibu. Ini yang begini ke bawah nih, ad-dunya mal'unatun, dunia itu isinya laknat semua. Mana yang gak ada laknat? Nih ngaji nih, kita maulid, bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Ini Bu yang nanti ada di akhirat yang begini. Masya Allah, ngundang Haji Akri sampai rasanya berasa banget ini saya dibayar pakai duit patungan. Iya. Iya ya Allah ya. Kalau tahu begini mas saya ya Allah. Yang ngundang ustaznya emang ustaznya juga nggak kaya sih ya. Malu saya po makan kotak amal. Sampai lagi pada patungan, pada ngamen. Di jalanan juga. Habis itu supir ditonjokin sama emak-emak. Udah preman semua biar bisa ngaji. Pada minta di jalanan buat bayar Haji Akri. Ya Allah, hina amat gua. Emang kagak ada yang royal apa Pak? Yang ngasih 2.000 mana tuh duit bau ayam. Dikasih koin yang gelinting jauh banget diudak-udak buat bayar gua. Gua kalau tahu begitu gua kagak datang. Ini bener ya, ada yang nutur ya. Ya Allah po, lu bela-belain buat datengin gua. Itu 2.000 juga lu ambil. Gopean 2 yang buat ngerok. Yang buat ngerok mau diambil juga. Ya Allah, Abah. Yang duit di dapur udah ngelinting kita kagak openin ya. Sampai diisep curut tuh duit, bau bumbu. Begitu mau maulid dipungutin buat Haji Akri, buat Haji Akri. Haji Akri masih nerima koinan aja. Mudah-mudahan sehat, yang nyari duit sehat, nanti jadi banyak duit. Kita bela-belain bukan buat Haji Akri, buat maulid. Ya betul. Cuman yang gedean buat Haji Akri gitu. Ini namanya makni, namanya kompak. Al jamaatu rahmatun, kebersamaan tu rahmat. Yang kurang sehat karena kumpul jadi rahmat, pulang sehat. Yang nggak punya duit datang ngaji, besok pulang punya duit.
Yang belum punya usaha ada jalan usaha. Yang belum punya banyak rezeki pulang maulid mudah-mudahan banyak rezekinya. Begitu tuh cakepnya tuh. Makanya Po Haji Emi mana sama Po Eri. Ya dia yang datang tuh Po, saya tahu banget mukanya juga melas ngeliat. Saya kasih harga mahal. Bagaimana ya? Po takut dia angkat kaki jangan nggak kerja. Alhamdulillah. Ya itu ketemu saya badannya belum berubah montok. Kali mikirin acara maulid sampai begeng banget. Malah gede, sehat berarti subur. Benar. Allah kasih sehat semuanya. Amin. Ini yang katanya al jamaatu rahmatun. Ada doanya Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Grup qasidahnya sehat. Yang nggak punya duit jadi punya duit. Yang nggak punya rumah besok jadi punya rumah. Yang suaminya pergi besok datang suami yang baru. Kalau pergi kan gua kata kalau pergi nggak ada yang janda kan? Nggak ada. Ya iyalah jangan ngarep lah. Emang nggak? Emang nggak sedih? Nggak apa-apa. Janda yang penting kan montok. Yang takut mah janda udah kayak sapu lidi kurus. 2 kali batuk jatuh, 2 kali batuk jatuh. Kalau ini kan seger ya, biar batuk juga gitu. Masih seger. Yang takut mah yang ada kurus, ketiup angin aja nyeloyong jatuh. Itu. Makanya jadi janda juga jangan kebanyakan mikir, senangin aja Po. Hidup bakal mati bukan bakal susah ya. Senang-senangin aja. Kalau Allah mau cariin besok juga Allah kasih yang lebih ganteng gagah. Kalau emang enggak juga ya emang Allah juga udah tahu udah dingin mau ngapain sih. Iya. Iya dipanas-panasin adem, dipanasin adem. Ya udah berapa kali ngangetin tuh nenek-nenek. Emang udah nggak bisa panas lagi. Tinggal buka Quran baca Quran besok kita meninggal dapat bidadari di surga. Bidadara namanya bener. Ngapain dipikir-pikirin Po? Saya kalau ceramah ada ibu-ibu lebih senang ngadepin ibu-ibu daripada bapak-bapak. Oh ibu-ibu mau di depan udah siap dari pagi. Coba bapak-bapak mah acara udah mulai juga masih miring merokok jauh banget. Oh, ibu-ibu makan deket ini enak ya, ketawa juga lepas. Kalau bapak-bapak ketawanya kadang-kadang dikit, liatin dulu ceramah tuh tawanya dikit dicicil. Ibu-ibu kan lepas girang udah bebasin ibu, bebasin ya. Nih ngaji dulu bentar biar kayak orang bener. Iya kita baru pengen bener belum pasti dijamin bener. Kenapa kita ngaji supaya bener. Kalau orang nggak ngaji di mana benernya? Nih begini nih orang bener nih, orang bener nih, orang bener. Ini orang bener nih. Ini kagak bener mah nggak jelas. Ya ini mah jelas tuh. Seragam aja juga jelas, kerudungnya jelas, ya. Bayarannya juga jelas berapa tahu? Iya apa yang 3 kali bayar, apa yang 4 kali bayar? Nggak apa-apa emang apa? Biar jelas. Ya. Ada yang nggak bayar-bayar? Tagih Po. Susah ditagihnya, takut-takutin gue di akhirat masih punya hak nagih daripada ditagih di akhirat mending ditagih di sini Po. Ngeri punya utang mau mati aja susah. Iya emang bagaimana. Tapi kalau ditawarin seragam ya suruh ambil aja Po. Kalau ngarep-ngarep dibeliin suami mah alah jauh lama. Kentut dah. Jangan nggak usah saya emang nggak mau Bu, saya pengen nunggu suami saya aja nanti yang beliin. Suami saya mah cinta sama saya. Alah kentut lama. Orang-orang seragamnya udah 3 empok masih 1 aja. Ambil aja, ambil ya. Jangan percaya banget sama suami juga ngajong gue mah. Ngomongnya gaya banget, aku janji sama kamu sehidup semati ya. Kita masuk angin aja ngantri ke dokter mana pura-pura. Ya Bu, girangin aja, girangin. Suami ya suami, kita ya kita, bener. Asal ikutin aja apa maunya suami, selesai. Nurut aja. Suruh miring, girang. Iya maaf gitu ya. Suruh bekangkang gitu aja. Iya istilah gitu. Kalau kita ngerengkal dia ngomel. Dia kan mulutnya doang kayak kentut kalau ngomong. Mau ngopi aja juga lah kopi
kopi. Itu kalau gituin tuh empok jangan mundur, kalau kopi maju. Apa? Pengen ngopi gua. Ada apa? Mata gua ngantuk. Bagaimana? Gua tampar nih, angkat kembali ke tempat. Habis di situ doang. Coba ntar praktekin dah Bu ya. Praktekin dari situ. Saya udah pulang begitu. Kadang-kadang ngasih duit kagak, galak. Benar. Ngasih duit 50.000 seminggu masih apal aja. Kemarin yang 50.000 nih nyawer aja di panggung, gope nggak berasa. Ya, girangin aja, girangin. Yang penting empok sehat, emak sehat, panjang umur. Baik dah sama orang. Ya ustazah, cakep banget lagi baju begini. Gua kalau bini gua deket gua suruh ngambil yang begini. Bagus gitu, rendanya juga bagus. Iya, sampai bening-bening banget gitu, sampai lagi pakai kacamata hitam. Cakep banget. Iya, hati-hati po nabrak tiang. Keren. Emang harus begitu ngaji mah. Harusnya suami bangga punya istri rajin ngaji. Jadi bininya cakep, wangi, bajunya banyak. Benar. Begitu dong. Ini mau berangkat ngaji berantem, nggak dikasih duit aja asem. Maksudnya untung aja yang ceramah gua mau nyengir. Kalau kagak bisa meleduk. Ya pok, girang aja, biarin, jangan dipikirin. Saya kasih tahu, rata-rata nanti yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal bapak daripada ditinggal emak. Benar? Tuh. Rata-rata lebih dulu suami yang meninggal dunia. Benar? Kita nggak sadar, ibu bawa pelan-pelan kita lagi mau bunuh suami kita. Dengerin dulu ngapa? Suami nggak kerja tetap bini minta duit. Suami lagi kagak usaha tetap istri minta. Suami kagak megang duit tetap bini minta. Pagi sore siang malam nggak ada duit tetap bini mah mintanya. Itu Bu yang bikin suami kita pada cepet mati dia. Dia nggak sadar, dia bengong, batuk dah. Batuk pertama masih cakep, itu sehat, masih aman. Nah udah kelamaan paru-paru bolong, ya kebangetan nahan, nyesek. Bininya nggak berhenti lagi. Emang penceramah, nggak ada orang ceramah depan lakinya. Bangun tidur ceramah depan lakinya. Itu kok yang buat nyesek. Batuknya panjang, tapi dikit. Tuh batuk udah bahaya tuh Bu. Kalau batuk yang cakep, itu masih sehat. Tapi kalau batuknya udah, nah itu seminggu udah ada pengumuman di musola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batuknya kepanjangan. Makanya kalau pusing-pusing minta duit sama Allah aja, jangan sama suami. Minta duit sama Allah aja, jangan sama suami. Bagaimana mintanya? Deketin di kuping suami. Ya Allah, mau belanja nih. Gitu. Belum bangun juga tempelin ya Allah, ngerti ngapa? Belum bangun juga bacain Yasin. Mau tidur sekalian dah. Mau nyampe kalian dah. Nah kita udah berapa kali kita tegesin gak dikasih juga. Melintir dong ya Allah. Nah, udah. Mau nyampe bacain Yasin. 3 balikan juga Pok lompat ya. Jangan pusing-pusing. Yuk nih ngaji ayatnya muludan begini. Bareng-bareng ngajinya kita. Saya kalau ngaji emang nggak panjang-panjang ayatnya, nggak banyak-banyak ayatnya. Emang belum hafal. Ngapalin juga susah Pok. Kita ngapalin ingatnya kreditan lagi aja. Sampai sembahyang juga Pok nggak beda jauh dah lu sama gua Pok, gua tahu. Sembahyang zohor nih 4 rakaat, baru kedua udah 3 apa 2 ya? Surahnya juga nggak panjang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu aja masih lupa. Ya, itu kita. Makanya beruntung kita masih ada maulid, masih dekat sama ustazah, masih bisa bikin acara, masih ada tahlil, masih ada istighfar. Segitu juga cukup kok buat nyelamatin kita. Ya.
Makanya biasain kalau orang tua kita susah senang sandarannya ke Allah. Masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Memasak nggak, mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, La ilaha illallah. mau belanja nggak punya duit, La ilaha illallah. mau beli emas nggak ada duit. Susah senang sandarannya ke Allah. mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, mau kondangan nggak punya duit. Istighfarnya masya Allah sampai cakep banget, syahadat sampai bagus banget, la ilaha illallah. Bapak lupa udah ketahuan urusan banyak nggak pulang-pulang, bapak lupa. Masih cakep ibu, susah senang sandarannya ke Allah. Tuh asal kaget, la ilaha illallah. Di jalanan ada motor ngagetin, la ilaha. Ntar akhir hayatnya kebiasaan, gampang nyebut la ilaha. Tuh ini masalah kesel anjing, di rumah anjing, di jalanan anjing, ya berantem sama tetangga anjing, ngeliat motor ngebut kesel anjing. Besok dia matinya nyebutnya. Ditanya malaikat dari mana, malaikat itu habis nyabut si anjing, karena tiap hari ngomongnya anjing. Orang tua kita biasainnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ibu barang la ilaha illallah, la Muhammad. Kata kiai la ilaha illallah maknanya Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh. Tuh kita hidup butuh dari Allah, pulangnya menghadap. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Kita semua ini berharap ketemu dengan Allah, kita bakal pulang menghadap dengan Tuhan kita. Apa modalnya? Falyamal amalan shaliha, beramal soleh, berbuat baik. Jadi emak baik, jadi bapak baik, jadi anak baik, berarti keluarga kita keluarga baik. Tuh RT-nya ngaji baik, RW-nya ngaji baik, lurahnya ngaji, dewannya ngaji, masyarakatnya ngaji, berarti ini kampung. Tuh fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ngap banget po gua kena itu kan, kena oblok ini. Ya kurang empuk tadi, jadi kita kobetnya nggak kena po. Gue mau isep, gue takut jeding bangetan pedas gitu. Belum pernah ngeliat ustazah ceramah bibirnya sampai manyun gitu. Itu kebanyakan oblak tuh dia. Terus bu, terus. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Emaknya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang RT-nya ngaji hasanah, RW-nya ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah, berarti ini kampung kita kampung yang berkeluarga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat dia hasanah, bernegara dia hasanah, berarti negara kita negara yang dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya pasti Rabbana atina fid wa fil akhirati wa qina adzab. Udah segitu juga ngaji kok, banyak-banyak amat. Yang penting mah waktunya makan,
Ya ustaz juga kalau ceramah mulu nggak makan-makan mati po. Mati. Empo belum pernah ngeliat ustaz ceramah kekencengan step. Makanya saya mah sebelum ngaji saya udah tanya, makan nggak? Makan lah. Kalau kagak makan saya mampir di Padang situ. Saya kalau bentar gue pulang saya mampir di depan restoran. Depan restoran juga ada bak sampahnya. Lalu di dalam kan mahal. Di luar aja. Mana yang Hasan ini Hasanah nih? Makanya kalau saya bilang Hasanah mana? Hasanah girang. Orang yang Hasanah tuh girang, nggak banyak diem, asem, cemberut, ya kok pendek umurnya. Ya sampai di pengajian juga orangnya bingung aja. Orang-orang pada ketawa dia diem aja. Orang girang diem aja, orang udah pada pulang dia masih berdiem. Begitu dia bangun pada kuning semua. Ya moncor ternyata kok. Ya. Kalau begini kan sehat nih, nggak apa-apa ketawa aja emang apa? Oh, wanita ketawa tuh aurat, nggak usah keras-keras, ya gampang, boleh keras tapi jangan dibuka mulutnya. Begitu adabnya. Boleh kelihatan gigi tapi jangan ada suaranya. Itu adabnya begitu kok. Nggak apa-apa, tawa aja lepas daripada ditahan-tahan bunyinya ke bawah. Romannya manis banget atas di bawahnya prek pek 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 ya moncor. Takut nggak manis dia nggak ketawa gitu. Ya. Mendingan lepas begitu po. Iya, atas buka suaranya, bawah dol. Udah dol, beranak mulu. Ya kayak saya anak ketiga, kata emak saya yang beranak ini nggak susah karena udah dikasih jalan sama kakak-kakak saya. Iya anak pertama tuh emak yang agak capek tuh, ngeden sampai matanya nggak ada hitamnya, putih sih. Gitu. Iya waktu bayi pertama katanya saking ngeden kekencangan bayi belum keluar yang kuning nyusul. Iya kalau dua-duanya bayi kembar siam, kalau yang satu kuning yang satu bayi itu disebut kembar tokai. Iya. Jadi yang kuning nggak dicuci takut murag. Ini nggak usah dimandiin, didiemin aja. Ya, makanya beranak capek nggak mak? Sakit nggak waktu beranak? Sakit, itu segitu aja perjuangannya. Nggak tanggung-tanggung sampai ada yang mati beneran disebut mati beranak. Nauzu, tuh emang nggak capek itu bu? Segitu aja udah capek, makanya jangan ditambah-tambahin. Mama jaminannya surga, amin. Sampai nggak tanggung-tanggung, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adanya di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga nggak tanggung-tanggung di telapak kaki. Lihat telapak kaki suami ibu, lihat boro-boro surga jempol hitam-hitam, kuku pada ngampleh keluar. Benar, ibu yang punya surga. Jangan pusing-pusing, bebasin, senangin ya. Bareng siapa ingin selalu, siapa ingin tak mudah. Apa sih ini? Carilah pintu surga. Kali kalau ada pot mah nggak nguing dia. Orang yang ngirang yang masuk surga ibu, benar. Allah nggak nyuruh kita susah, Rasulullah nggak nyuruh kita susah. Dunia lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, dunia itu main-main. Jadi kalau punya suami galak ya main-main aja, hidup susah juga ya main-main aja ya, jangan kaku-kaku banget. Itu akhirnya mukanya jadi gimana, inner beauty-nya nggak keluar. Tapi kalau dia pulang ngaji senyum gitu, masuk ke rumah depan suami mau makan gitu, sampai malam morbahan pegang HP gitu. Pasti tetangga kita ngomong dikit, sekarang PA ya. Jadi jangan dibawa susah, bener. Nyanyi aja, ada lagu-lagu di taklim. Nah lagu di taklim itu ada di surga nanti ibu. Kalau yang nggak di taklim nggak jelas. Mana lagu yang ada surga itu serem tapi enak. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, seluruh
girang. Itu lagu serem sebetulnya. Lah kalau Israel datang emang mau ngapain? Menjemput po. Makanya nyanyiin terus jadi kita nggak dicabut-cabut. Lagi bila Israel datang memanggil. enak nggak capek jadinya capek. Di pembaringan yang keras seluruh sekujur badan. Begitu dong. Boleh goyang abang apa sih? Asal Ibadah. ada goyang jadi ibadah, ada zikiran illallah la ha illallah la ha il. Goyang nggak itu? Ya. Tuh bang gado-gado goyang nggak? Ya. Goyang nih yang pedas nih. Ini yang cabenya 2 kurang asam nih, gua asemin nih. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh. Nyari duit buat anak cucunya emang apa? Dulu nenek-nenek sama cucunya digendong, goyang nggak? Pakai sifat 20 wujud kidamba komuhalapatu lil hawadisi yamu binafsi wadaniyat kudrat 2 anak nyampe ke genteng sampai empanya lompat, emak kelewat emak. Boleh nggak? Boleh. Emang apa? Boleh po. Saya aja dari masih kecil sebelum diajarin goyang saya udah ngeliatin orang tua goyang semua. Makanya kata orang tua goyangin kepalanya itu ibadah. Kalau goyang kepala ibadah nggak bakal banjir. Kalau goyang kepala ibadah nggak bakal banjir. Illallah la illallah la ha illallah la ha illallah. Nah itu kalau saya lagi tahlilan tuh kalau ada ustadz lagi zikir sampai merem, nah itu tuh saya bagian geser kue tuh. Illallah. Kan ada saking khusyuknya illallah. Itu di piring biasanya kue 5 tinggal 2 tuh Bob. Saya yang ngumpulin. Makanya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil karena di situ tempat jajan saya sih. Nah kan sempat viral, saya sebelum ngelawak aja sudah ngitung belajar summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bapak yang ini bin bapak yang ini bapak yang itu bin bapak yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila ruhi khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya di depan musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah kealingan tembok. Pagar tinggi banget. Wa ila ruhi khususan nabina bapak haji yang ini, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Khususun summa ila ruhi umin yang ini nih, umi yang ini nih, umi yang ini nih binti bapak yang itu tuh, bapak yang itu tuh, yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang ada proyek ya? Ya sekarang mah kuburan juga laku po. Makanya nanti kalau meninggal jangan mau di pinggir, di tengah. 1 kalau di pinggir iseng, 2 kalau ada pembebasan kena duluan. Enak dah kita mah dipindah-pindahin anak pada dapat duit. Nah uzu kayak gitu tuh makam tuh aman tuh, enak tuh. Mudah-mudahan wabarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara quburahum. Jangan kata yang hidup yang mati juga di dalam tanah ibu, karena ada maulid dapat syafaatnya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Kalau almarhum semasa hidupnya resep sama ngaji pasti ada setrumnya, kebagian po. Yang biasa main kiu-kiu aja kalau ada orang ngaji mah dia berhenti dulu. Iya, jadi kalau barangkali ada yang suka main kiu-kiu juga kali barangkali ya bang. Iya kali mah dia ngikut kalian dengerin, paling enggak ngormatin orang ngaji lah. Ya kalau kita yang masih hidup ya kita mudah-mudahan husnul khotimah. Nggak adanya juga lagi ngaji ya po. Makanya sekarang jantung bahaya banget po. Marah darah tinggi ngek aja jatuh. Makanya saya jaga banget emak udah tua jangan kebanyakan ngomong, bebasin aja. Anak udah pada gede bebasin aja. Dia udah tahu sumur nggak bakal kecemplung. Dia tahu jalanan nggak bakal jeblok jalanan, bener. Cucu bilangin suruh nongkrong di musola aman. Adik-adik kita yang bahaya nongkrong di pinggir jalan, ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet karena di pinggir jalan. Belum lagi ada gangster ya bu ya, yang ngeri zaman sekarang ya. Mendingan suruh nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil.
karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Benar, lepas masukin pesantren ibu. Saya biar pelawak, saya berusaha anak saya alhamdulillah jadi hafiz Quran, kuliah bagian kedokteran si bontotnya nih. Karena ngerasa ibu, kalau pagi HP, siang HP, sore HP, main game mulu. Kadang-kadang di rumah seragam, bapak pegang HP, emak pegang HP, anak pegang yang ngaji HP, yang selawat, yang azan, yang jamaah, yang maulidan. Besok takutnya yang masuk surga, emak bapaknya pada kemana tahu beli pulsa kali dia. Ya bu, makanya anak-anak kita maaf nih berasa begini. Saya masih kecil kalau boleh cerita, saya nggak pernah diajarin jadi artis nggak. Saya di teng-teng tuh kalau ada muludan, ada tahlilan, emak udah teriak, ada yang meninggal no, ikut bapak lo ntar habis sisa jangan kemana-mana. Ngapa sih mak? Tahlil sono. Apa mak? Gua nggak masak. Buruan tuh orang tua bilangin ya, nanti kalau di pengajian jangan duduk di belakang, duduknya di depan deket kiai. Ngapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Akhirnya bisa illallah, la ilaha illallah, la ilah. Itu yang kadang-kadang kue pada berubah, saya yang geser. Emak saya juga begitu kalau lagi ngaji tuh sama begini nih. Emak saya juga maaf nggak cakep-cakep banget, biasa aja, nggak pernah ke salon, nggak pernah mani pedi. Emak saya sama begini, nggak, ini masih cakep, ini bagus-bagus, udah pada kena gusuran tanah mahal. Iya, sawah pada mahal. Jam emak saya mah enggak pok, biasa banget, lesung pipit juga sampai 7. Iya, bukan emang tua kali ya. Iya, keriput nyangkut di jendela juga sampai panjang banget. Iya, udah kulit semua. Nggak pakai dikenceng-kencengin. Kalau zaman sekarang kan ada ya, katanya pakai tarikan. Kalau kendor di sini tarik ke sini, tarik ke sini gitu. Akhirnya kan pusernya di sini. Kebanyakan tarikan. Mas saya emang enggak ada yang ditarik-tarik. Kadang-kadang kegencet jendela narik sendiri. Begitu tuh mas saya kalau pengajian duduknya sama nih tuh, nyamping begitu tuh, gitu tuh. Jadi kan banyak selawatan juga dia sama tangannya masih jalan. Salatullah salamullah ala toha. Iya, nanti nyari pintu minggir-minggir dah, panggil adik saya Imah, Nanah nih ambil nih tuh. Nah. Emang begitu, makanya saya mah kalau muludan emang jajanan saya. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil, membid'ahkan maulid. Di saat orang nggak demen maulid, kita semangatin maulid. Di saat orang nggak demen tahlil, kita semangatin tahlil. Ini bo yang bikin berkah kita mah. Nanti kita kumpul di surga, bagaimana komunitas dunianya. Coba bayangin kita lagi sakit aja nggak datang, diumumin nggak tuh kalau ngaji. Ya. Mohon maaf Ustazah Haja Aisyah nggak sempat hadir karena kakinya ketiban ketel. Dan mari sama-sama kita doain ketelnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan ketelnya. Karena ngaji. Coba kalau nggak ngaji sendirian aja, nggak mungkin secakep ini nih. Ini kan cakep banget nih po nih, bening-bening ya. Coba nggak ada pengajian, nggak ada muludan hari ini, di rumah daster robek dipakai. Mending kalau bolong di samping dipakai boak di bang. Karena ngaji jadi cakep tuh kelihatan. Nanti cakepnya nyusul. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah tuh cahaya. Orang yang sering deketin kiai, deketin ustazah, deketin pengajian, mukanya beda, nggak kayak bluak gitu nggak. Iya po, kelihatannya enak dipandangnya. Rasulullah juga begitu, basam dipandangnya tuh enak, nyenengin orang. Kalau kita ngelihat Rasulullah tuh kayaknya pengen ketawa gitu, pengen senyum gitu, gitu kan. Karena ada orang lihatnya sampai najis banget itu. Bating. Ya, ada yang sampai begitu tuh. Itu bukan orang yang lihat kita gede, emang muka kita juga udah nggak enak dipandang kok. Iya, orang asem kita belimbing besi. Walaupun kecut banget yang sampai merem-merem. Makanya girangin aja biar nggak kelihatan asem. Bener, ini kan cerah-cerah nih walaupun panas. Ini bukti cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Banyakin selawat, banyakin nyebut bukti cinta kita, nanti Allah kasih mudah. Nggak ada yang terhalang ibu kalau kita sering selawat. Kita punya hajat, banyakin selawat gitu. Bahkan sampai ada ustadz yang katanya kalau pengen punya motor, pegang motornya selawatin. Pengen punya mobil selawatin. Kedikitan, kekecilan, selawat aja. Pengen masuk surganya sama Nabi nanti. Motor mah gampang lah, nggak usah selawat. Pengen dapat mio kecil ya, selawat aja terus masuk surga nanti bareng Nabi.
Kalau saya nggak pakai tuh Bu, kalau pengen punya mobil masuk ke mobil selawatin ya, kecil banget. Saya begini aja dapat mobil. Iya kan, iya kan, iya kan. Makanya maaf ini Ibu, sekarang ustazah yang ngaji banyak, ustazahnya banyak nggak? Kader adik-adik kita biar jadi ustazah, masukin ke pondok. Kenapa? Karena emak nih kayak maulid. Kenapa kita ngaji? Karena emak kita ngaji dulunya. Kenapa kita maulid? Karena ternyata almarhumah ibu bapak kakek nenek kita lebih seneng nih anak cucunya ngaji begini. Besok kita pada nggak ada umur kan anak kita yang jadi ustazah Bu. Makanya pondok-pondok indah. Kalau saya punya pondok di Tiga Raksa Ibu, 3 tahun bisa baca kitab kuning. Saya kerja sama teman saya. Ayo, nggak usah bayar, nggak usah. Mau berapa tahun kayak nggak usah bayar kalau nggak ada malunya. Anak ditaruh doang disuruh anak amat. Yang bikin bapaknya yang bagian ngurusin suruh taruh aja sana. Ya, hidup syukur enggak ya terserah. Orang anak main ditaruh-taruh doang. Emang burung dara main taruh aja. Ada duit mah po, ada duit mah nggak bakal kita ini biar kata nggak punya duit pasti kita makan. Itu rezeki kita. Mbak udah makan belum? Belum. Ntar makan nggak? Oh itu yang bakal rezeki mah. Nggak usah ngelamun pengen punya mobil, nggak usah. Emak saya dulu nggak pernah mikirin mobil, emang nggak punya. Mikirin mobil orang ngapain amat? Orang yang punya mobil dia yang panas kan knalpot harus yang panas. Bener? Ngapa orang yang punya mobil dia yang panas? Capek kan? Bener? Girangin aja, jangan pusing-pusing. Ntar juga Allah kasih Bu, bawa santai aja. Bari ketawa saya punya mobil. Enggak nangis-nangis ya. Dari tadi juga nggak nangis ketawa aja. Pulang dari sini bayar kreditan nggak apa. Susah amat. Hidup itu simpel aja udah. Kalau udah nggak banyak urusan, nggak banyak pikiran, nggak banyak permainan, nggak banyak pusing, Allah panggilin juga enak. Lihat ada orang meninggal yang empuk banget romannya, nggak asem mukanya. Karena dipanggilnya sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang kata Allah, wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak urusan, yang gak banyak persoalan, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Enak orang-orang yang udah bisa ngaji begini Bapak. Ini sekarang enak nih, bertahan sampai tua begini aja nih, waktunya ngaji cakep gitu. Surga udah. Emak saya aja sampai sekarang udah tua, hatamin nariyah, puasa nariyah, hatamin kulhu, puasa kulhu. Jadi persiapan buat mati gitu Pak ya. Jadi persiapan buat mati. Kita buat hidup udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya duit, udah punya rekening. Buat mati kita punya apa Pak ya? Ini yang ngaji nih, makanya panas-panas begini kita ngaji, bertahan nggak mau pulang. Ini jadi saksi besok orang-orang kepanasan di sono, kita maka ademan. Benar? Ini yang ikhlas lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti dapatnya mardotillah, ridhonya Allah. Udah, dunia mau kemana? Kau tinggalkan dunia yang fana ini, kau anggap surga. Itu lagu emak saya tuh. Iya ya. Kain kapan hancur dimakan tanah, cacing mungkar dan nakir Tak pernah lelah asik melibat. Itu tinggi tuh ya. Tuh itu lagu serem, tapi kalau kita nyanyiin malaikat juga nggak buru-buru nyabut dah ya. Tuh masya Allah, itulah emas saya lagu-lagunya apal begitu, lagu-lagu dulu tuh. Makanya saya suka dengerin itu ibu saya. Kalau istri saya mah nggak apal bego. Iya, nggak apal bini. Well, taunya dia masuk pulang parcel gitu. Iya. Parcel gitu, kadang-kadang masukin parcel sampai penuh, kulkas nggak ketutup, keranjang-keranjangnya dimasukin. Saya kata kali saya doang yang PA, ke bini-bini nyusul. Saya lagi doain aja gitu Bu, ada doa saya yang belum diterima sama Allah itu. Saya lagi ngedoa mudah-mudahan istri saya benci sama duit. Sampai sekarang gak ada benci-bencinya. Ya kalau dia benci enak kali kita aman.
Itu sama kamu. Kamu juga nggak pernah benci sama duit kan, ya kan? Iya iyalah. Resep bae. Mau berapa duit kayak resep bae dicelengin bae. Nggak ada duit nggak ada bahagia, bener. Tuh, buat apa juga Pak? Gue mau bilang ini suami gede tinggi, gue agak pakai jas, pakai dasi, pagi nggak ngasih duit, siang nggak ngasih duit, malam nggak ngasih duit, seminggu nggak ngasih duit ya, mati aja kali. Ya Pak ya, kita doain mudah-mudahan suami kita panjang umur, banyak duitnya, lancar usahanya, kita semua sehat, sabar, tabah, jangan banyak kesel. Orang yang banyak kesel po takutnya pedot jantungnya, putus di tengah jalan, ngomel darah tinggi setruk kaku. Ya po bebasin aja. Oh ngeri banget po orang tuh kalau pada cerita kemarin ngasih ngobrol sekarang udah kaku. Iya, tidurnya bukan di tempat tidur, di pressure. Kaku di akhirnya. Penting anak-anak kita pada pintar, anak-anak kita pada sekolah, anak-anak kita pada rajin cari duitnya Bu ya. Kita nggak tahu, saya juga begitu Ibu. Ini kita nggak pernah tahu besok tua bakal jadi apa. Masih bisa punya komunitas begini, ini yang aman. Asal pulang ke rumah jangan jauh-jauh. Emak saya lihat begitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yuk bareng Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi wa innahu la yaghfiru dzunuba. Tuh gitu-gitu aja itu sayyidul istighfar, dunia akhirat kita dijamin Ibu. Ya mak pegang tasbih aja udah, jangan ngelamun pengen naik mio, pengen diboncengin sama yayang udah telat. Ya pegang tasbih aja, la ilaha illallah, la ilaha man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk. Tuh makanya itu biasain la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, panas la ilaha illallah. Lumayan gara-gara panas tukang kipas laku. Itu lihat kipasan semua tuh. Akhirnya kenang-kenangan beli kipas lagi mau lihat sampai ke rumah awet itu. Coba tuh panas aja. Tadi kalau lakinya panas dia kipasin. Ya sampai gosong ke iteman, lakinya kipasin terus. Dia pikir panggangan kali. Dah Ibu, udah ngantuk ya? Udah capek belum? Dia berasa banget capeknya tuh ngumpulin duit patungan itu. Jadi akhirnya belum. Gue nyari duit sampai sebulan, acara cuma 1 jam kelar kata dia. Hah? 3 bulan? Masya Allah. Ntar kegantinya sama Allah yang banyak. Nggak berasa hikmahnya jadi sehat. Besok juga kita digantiin rezeki kita, tenaga kita. Ada syafaat dari syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad. Jangan pusing-pusing, udah jangan susah-susah. Tuh ada jeruk tuh. Nah, itu kayaknya jeruk nggak bakal manis itu. Manis? Oh, nggak, coba dah. Merem nggak kira-kira? Hah? Emangnya pengen dikupasin? Iya, kalau paham ya kupasin. Minum susu cucu. Manis ini cuman kentalnya kurang. Enggak, ini yang sisa di kaleng kali ya. Dimasukin air termos ya. Jadi kocok kenjring. Gue tahu ini akal-akalan panitia nih. Gue bener po, asem nih gue liat hijau begini mah. Cobain dah po. Jadi manyun. Iya kan? Manis. Wah mungkin kamu lihat aku. Belum diaduk apanya? Susunya belum diaduk.
Apa susu mah nggak diminum, dipegang juga boleh. Iya, boleh, namanya susu. Dia girang. Iya, kata dia belum diaduk, nggak apa-apa. Nggak diminum, dipegang doang juga boleh, susu mah nggak apa. Iya, emang apa? Kalau kopi harus minum gitu. Siapa yang mau megang-megang kopi ngebul? Aduh. Lengket po, saya kalau kesiangan lengket ini. Iya, leggingnya terlalu kenceng. Sampai demek. Gua aja demek po, yang laki sampai lagi po yang cewek. Begitu bangun nyeplak. Ah? Enggak, emang itu apa namanya? Ya namanya telur. Ya kalau ada kan telur aki-aki itu yang rada beda ya. Pantes pakai kain sarung, kalau nggak begini-begini pada nempel kan. Iya namanya telur tua po. Itu di stiker kan suka ada tuh ngampleh sampai panjang. Ah? Pakai celana emang. Ya pakai. Enggak, cuman kan yang namanya telur tua po gitu. Kadang-kadang itu di stiker gantungannya yang sampai panjang. Biarin lah namanya telur tua ya. Jangan diceplok. Apanya? Undang-undang denger telur udah pengen ngambil daun kelor aja mau ditumisin. Ya ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Ya, jadi Bu, maha suci Allah, yang patut kita puja dan kita puji hanya Allah, walhamdulillah wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Wallahu akbar. Besar, orang punya rumah besar, sawahnya besar, mobilnya besar, tapi yang maha besar hanya. Doain nih ustazah kita biar besok punya anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan anak-anak kita jadi kiai besar, jadi ustazah terkenal, jadi orang kaya, pengusaha yang beriman, jadi pengurus masjid yang takwa. Udah mau kemana lagi? Ya terima aja apa adanya, biarin suami hitam nggak apa-apa, biarin suaminya miskin nggak apa-apa, namanya qanaah, terima apa adanya. Ya biar ya kendor-kendor tuh telur nggak apa-apa, namanya juga telur siang ya po. Ya kalau aja mau basah rendemin kanebo basah. Namanya udah siang wajar, dia lumer juga wajar. Jangan dipaksa, udah ikutin aja, namanya qanaah, terima apa adanya. Terima apa adanya. Punya suami hitam nggak apa-apa, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separoh oncom. Irisin cabai, terasi bawang, goreng udah waktunya. Jangan pusing-pusing, bikin senang. Mudah-mudahan pulang Maulid apa yang kita taruh di sini, duit kita, karpet kita, tenda kita, pot kita, mudah-mudahan nanti ada hitungannya. Khairai ya roh, syarrai ya roh. Nggak ada yang nggak dihitung, pasti dihitung ya Bu. Yang ada di sisi Allah pasti aman, nggak bakal hilang. Tapi kalau kita punya urusan buat dunia kita, buat kita doang, motor ada habisnya, ini ada hancurnya, duit ada sueknya, benar. Tapi yang kita taruh di pengajian nggak bakal hilang. Aman ibu ya. Yuk barang ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah. Barang yang keras subhanallah wala wallahu akbar. Illa billahil. Kamera kemari biar kelihatan ada kembangnya ya kan jadi kamera ngikutin saya tuh. Ini kamera tuh, boleh lihat matanya udah pada miring dua-duanya, emang kata ngincer aja gini nih. Yang ngincer aja dah. Nah ya lagi subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar.
Masya Allah, cakep ibu suara biar siang-siang ngantuk. Dari jam berapa kumpul? Ah? Belum lapar belum? Udah lapar? Ah? Lapar dong. Kalau nggak lapar nggak kelar-kelar ngajinya. Ngantuk ibu, ngantuk. Ngantuk dong. Nggak capek? Apakah ibu security? Ditanya kuat semua, belum lapar belum, ngantuk belum, kuat amat. Emang ibu itu satpam perumahan, kuat-kuat amat, belum ngantuk belum? Ah? Oh ada saya nggak ngantuk. Wow, emang aku bagian. Itu ada kandang burung dara, apa namanya? Karangan. Kalau ramai di sini. Saya mau dong sepasang burung dara, berapa duit? Bagi gue dong, kenang-kenangan dari Wangkal apa? Saya punya burung dara, baru dibanyakin, cuman nggak punya ginian di Jakarta mah nggak ada lapangan gini. Oh bukan orang sini, hah? Oh jadi orang pada mana-mana kesini. Ibu-ibu nggak punya burung dara? Hah? Nggak punya burung dara juga? Burung dara apa burung tua? Burung awet. Iya yang ada yang telurnya nggak netes-netes ya Pak. Iya dia mah paham banget najong gue ini. Iya, wah kok sadis banget makanannya. Emang apa pemakan biji-bijian? Itu kata dia makanannya. Gue mah demen saya mah kalau udah kumpul begini bebasin kok, bebasin. Dosa kecil gampang istighfar. Ya nggak usah pakai sok-sokan ngaji, diem aja diajak ketawa, nggak ngomong jorok juga nggak mau, diem aja. Akhirnya kejedot tiang mati. Biasa aja gitu kayak begini nih, ngobrol aja nggak apa-apa, pulang di rumah ada istighfar. La saghair ma'al istimrar, nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Wala kabair ma'al istighfar, nggak ada dosa besar kalau dihajar sama istighfar. Makanya orang tua kita pasti habis sembahyang jangan kemana-mana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kan bibir emak kita bukan bibir orang Arab. Dimas astagfirullah, gayanya sendiri gitu. Alazim, astagfirullah, alazim, la ilaha illallah. Tergantung suasana hati. Nggak ada gitu bacaannya nih suara ini niru-niru, nggak ada mak kita mah. Terbang hatinya lagi enak ya astagfirullah. Kalau enggak mah astagfirullahaladzim. Kalau lagi enak suaranya. Kalau lagi kesel sampai panjang banget astagfirullahaladzim. Itu orang tua kita tuh, jadi nggak pakai gaya-gaya kayak orang-orang mana gitu. Mak kita begitu, mak saya juga begitu. Kalau sujud lama banget, sampai saya tanya lama amat sih mak, gua lupa neng bacaannya. Saya kata kali husu nggak tahu, lupa. Nah empok juga begitu, kadang-kadang sembahyang buru-buru mau kemana tahu, kayak capung cebok, assalamualaikum iya masalah mau buru-buru mau kemana. Nah udah tua begini katanya ganti-gantiin tuh, jadi habis sholat satu kodoknya satu. Kan kemarin kita lagi repot ya po ya, kadang-kadang udah keasikan lagi dapet lu enggak dapet, kadang-kadang kebangetan capek ngobrol apa akhirnya lewat ya, kodoin. Jadi utang wajib bayar karena yang pertama kali dihitung nanti di sono tuh urusan sembahyang ya. Makanya adanya begini nih, pengajian begini lagi diingetin kita, bukan udah bener lagi diingetin supaya besok karena kumpulnya masuk surga bareng sama yang kita kumpul di tali ini begini. Masih cakep sih ibu, banyak orang yang udah pada pura-pura mau ngaji, pura-pura nggak mau nyumbang, pura-pura nggak mau denger, dijemput marah, dijemput nggak mau, ditinggal marah, katanya ketinggalan ya. Ya diajak ogah, bagian nyumbang miring-miring, pura-pura ada aja ya. Gue juga kemarin baru aja keluar duit gitu, boro-boro buat ini ya. Bibir gue kayak emak gue nih pak kalau ngomong gini. Emak saya gitu kalau ngomong bisa banget, sampai begini, bisa banget gitu, sampai begitu. Sampai kadang-kadang disangkut di paku bisa. Saking lenturnya disangkutin di paku nyangkut. Yuk bareng-bareng kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan Allah ridho, amin. Kita kumpul di sini dapat ridho Allah, dapat syafaat Rasulullah. Ibu mudah-mudahan yang suaminya lagi cari usaha, mudah-mudahan ketemu usahanya. Yang anak lagi pengen sekolah, mudah-mudahan ketemu rezekinya.
yang lagi kurang sabar mudah-mudahan Allah kasih sabar, yang punya suami galak mudah-mudahan pulang empuk nggak ada galaknya ya Bu ya. Ya Bu, mak yang udah umuran 60 cari senang mak, anak udah pada nikah semua bebas berarti, cuman besok paling mantu kerja anak kerja cucu taruh di rumah pusing lagi baik ya, udah bebas-bebasin aja ya. Yuk mudah-mudahan Allah ridho pertemuan kita siang hari ini Masjid Taklim Baitut Taqwa, rumah orang yang takwa. Takwa itu imtisalul awamirillah wa jatinabun nawahi. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, ngejauhin larangan. Itu takwa. Itu mudah-mudahan kita pulang dari sini termasuk orang-orang yang takwa, karena kita hadir selalu di Masjid Baitut Taqwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang golongan yang bertakwa. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa listazina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wal ustadzina, guru-guru kita. Siapa orang yang didoain sama emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal rajin ngirimin Fatihah buat dia. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun sudah berkalang tanah tapi masih ada di hati kita, di mata kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, dan kita yang masih hidup anak cucunya dapat keberkahan, dapat ikhlas dari orang-orang tua kita. Dengan ikhlas orang-orang tua kita mudah-mudahan datang ridhonya Allah buat kita semuanya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya ada langsung? Ustazah langsung? Bu, saya dibayar ceramah doang katanya. Oh sekalian? Ya Allah, pakai mau dianterin lagi. Ntar katanya pulangnya dianterin pakai ambulan. Enggak, itu bercanda, jangan diambil hati. Saya bawa beli sendiri, ngapain dianterin sama ambulan? Ya kayak jadi doa nih, gue ngelanyam aja. Ya astaghfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hassil maqasidana bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina. Allahumma arzuqna al-qanaa'ah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaa'ah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma istajib du'ana min kulli hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya mujib ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata was syafa'ata wan ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ala azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa lahum درجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yuk panas yuk, udah yuk panas. Nggak enak, saya juga udah lengket banget ini rasanya. Udah qasidah nyambung lagi. La 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 la.